sampai kiamat nggak akan ada yang bisa berubah-ubah. Karena dulu itu kelakuan mereka itu. Mereka juga selalu mencari-cari alasan untuk tidak taat, Pak. Naon nih? Salah satunya diantaranya ada seorang yang sangat kaya di antara mereka pada waktu itu meninggal, Pak. Jadi gini, dia orang kaya, tapi tidak punya anak. Sehingga ahli waris satu-satunya dari orang kaya ini hanya keponakan. Nah celakanya si keponakan ini sudah nggak sabar ingin segera mewarisi harta pamannya. Cuman pamannya itu maut-maut. Iraha maut natu didakwaan sampai dua itu can maut kenapa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sang ponakan ini? Dibunuh pamannya. Dia bunuh pamannya malam itu, lalu mayatnya ditaruh di kampung lain. Misalnya dia tinggal di Sanggar Urip, simpan deh si mayatnya di Kawaluyaan. Pagi hari orang-orang di Kawaluyaan heboh. Loh, kok saudagar kaya ini mati? Dan kenapa mati ada di kita? Gitu. Oh, terjadilah saling tuduh antara dua kampung itu. Nyaris terjadi perang di antara mereka. Dalam situasi yang sangat pelik seperti itu, mereka baru menemui Nabi Musa. Jadi menemui Nabi Musa itu lagi kepepet, Pak. Ini kelakuan Yahudi gawas kita sarwa di orangnya kita. Biasanya para ulama itu akan ditemui, Pak. Namun geus kepepet. Kayak kemarin kan kita kemarau panjang itu, kekeringan terjadi di mana-mana. Mulai ulama didatangi, sok atau inisiatif salat istisqa, kan ya. Jadi kalau ada musibah istighosah. Jadi ulama itu tugasnya di negeri ini adalah istisqa. Dan ulama ini sedang laku-lakunya sekarang ini, Pak. Insya Allah sampai awal-awal Februari lah. Ini sekarang para kiai yang pemilik pesantren di ulama-ulama, pada salah ribut, Pak, bukan ngurus santri, ngurus kunjungan yang terus-menerus berdatangan itu, Pak. Capres, cawapres, caleg, macam-macam itu. Dan alhamdulillah pada bawa amplop biasanya itu. Ya. Ini kira-kira sampai awal Februari. Nanti setelah akhir Februari, malah ya deh datang ke pesantren. Saya kebetulan tinggal di Cijagra ya, jadi jalan saya selalu lewat. Kalau pergi pulang itu lewat jalan itu ada hotel Horizon. Itu ada nanti baliho, gede bisa nih. Ada seorang calon sedang memeluk rakyat. Mulai mesra bisa gitu. Untuk meyakinkan pada masyarakat, pilihlah saya. Saya itu sangat memperhatikan rakyat kecil, tak tinggal ieu. Oh, ke kita. So, lamun kapilih, mudah-mudahan tuh bakal dipiting tuh teh. Piting itu cuma hiji bulldozer gitu. Rakyat dipiting di bulldozer. Jadi mereka bertanyalah kepada Nabi Musa, coba tanyakan kepada Tuhan, siapa pembunuh orang kaya ini? Maka kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan kata Allah, sembelih seekor sapi betina. Ini cerita Al-Baqarah ini, Pak. Sembelih sapi betina. Sepintas ini terasa asa tenyara rambu, kan? Mereka bertanya pada Nabi Musa, siapa pembunuh orang kaya ini? Kata Allah, sembelih sapi betina.
Nah, terus sudah urusan Anda. Beginilah cara Allah mendidik, menguji keimanan. Apakah seorang itu beriman kepada aturan Allah atau dia hanya mau imani aturan Allah nuka harti ku akal manehna. Sikap seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah itu ya Allah, kami siap melaksanakan. Rek kaharti, rek teu kaharti, aturan Allah itu oleh akal kita. Masa akal kita makhluk ciptaan Allah harus bisa memahami seluruh kebijakan yang Allah tetapkan, yang Allah notabene adalah pencipta akal kita. Saya membuat meja, saya membuat kursi, lalu kursi dan meja harus memahami kebijakan saya. Masa aneh kan itu, asup akal. Karenanya walaupun ya memang hidup saya habis untuk belajar Islam gitu ya, tapi anggarannya ada ilmu saya mengasih Pak. Tapi dengan ilmu yang sangat sedikit ini, insya Allah saya siap menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. So, nanya naon. Misalnya Bapak Ibu mau bertanya pada saya, misalnya, kenapa sholat yang difardukan oleh Allah sehari semalam itu 5? Jawaban saya, aturanana cek Allah gitu. Titik. So, nanya naon deui. Kenapa subuh 2 rakaat, hari maghrib 3, lohor asar isya 4, nah subuh ngan 2? Cek Allah kitu. Titik. Oh, nepi ka botak eta sirah, moal kajawab, moal kuna dari subuh 2 rakaat, hari maghrib 3. Kenapa kita dianjurkan mencium Hajar Aswad? Sampai kiamat moal kajawab, moal. Jawaban apa? Karena diperintahkan oleh Allah. Titik. Hajar Aswad itu apa? Hajar itu bahasa Arab artinya batu, Ari Aswad hideung. Ada nggak di kita Hajar Aswad? Loba apa sok di Sangar Hurip loba pisan. Mungkin di sekitar masjid ini saja. Oh iya mah abiad ya mah. Iya mah Hajar abiad ya mah. Hajar bodas ya. Setiap batu yang warnanya hitam dalam bahasa Arab Hajar Aswad. Daripada ayo berebutan eta mencium Hajar Aswad nu aya di pojok Ka'bah, mending ieu batu hideung nu aya di orang ciuman. Kenapa tidak dicium? Karena tidak diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan hanya mencium Hajar Aswad yang di Ka'bah itu. Karena perintah Allah. Bapak Ibu semua sudah haji. Mudah-mudahan yang belum ditakdirkan oleh Allah segera melaksanakan itu. Nanti ketika Bapak Ibu haji, Bapak akan beribadah kalau berhasil mencium Hajar Aswad. Cuman pahalanya nggak terlalu besar dibandingkan nanti tanggal 10, 11, 12. Itu mah wajib. Kalau tidak dilaksanakan padahal mampu, tidak sempurna hajinya, pahalanya besar itu. Apa itu? Melempar batu. Jumroh. Lempar itu jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Masing-masing dilempar dengan 7 buah batu. Melempar batu pakai batu. Oh, pahalanya besar itu. Wajib bukan hukumnya itu. Pertanyaannya sekarang, apa beda batu yang dilempar dengan batu yang dicium? Itu sarua batu. Yang membedakan itu apa? Perintah Allah. Oh, Hajar Aswad itu batu istimewa. Naon istimewanya? Batu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Oke, kalau itu memang hadisnya sahih. Terus kunaon namun eta turun di surga? Lain batu? Batu, anggere batu. Batu di surga. Nah, batu nu di urang di dia batu di mana? Di Ciliwung. Sarua batu makhluk ciptaan Allah.
Hadirin kenal Umar bin Khattab? Nya apa tahu kan? Nya eta maksud saya lain kenal-kenal wau dah. Lain di sangar hurip baheula gitu. Ini salah seorang dari 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin ahli surga. Bagaimana sikap beliau ketika akan mencium Hajar Aswad saat sedang tawaf? Berdiri beliau dengan gagahnya di depan Hajar Aswad, ditunjuk dulu Hajar Aswad itu. Hei Hajar Aswad, andai kata saya tidak pernah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana Rasulullah ketika sedang tawaf itu menciummu, wallahi demi Allah saya tidak akan pernah mau mencium. Karena bagaimanapun kamu hanya sebuah batu, sampai kiamat kamu tetap batu. Bicarakan heula Hajar Aswad. Karena saya pernah melihat Rasulullah mencium, mari sekarang saya cium. Jadi mungkin pikir Sayyidina Umar, ngapain mencium Hajar Aswad? Masih banyak aswad-aswad lain yang lebih pantas untuk dicium. Misalnya dodol aswad, dodol Garut lah. Lumayan itu mah rada seungit dan langsung bisa didahar. Jadi karena perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Anggap ini sekarang bukan meja, Pak. Anggap bukan meja. Naon? Misalnya ini setumpuk tai kebo. Tai kebo, tai kuda, jeung tai ucing ditumpukkan di atas satu tumpuk. Lalu turun malaikat Jibril. Iya malamun ya. Lamun. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Atian Ali, mohon malaikat, naon eta nu dihareupeun?" Tai kebo campur jeung tai kuda jeung tai ucing. Ada perintah dari Allah, cium. Demi Allah saya akan cium. Perintah Allah. Saya nggak akan pernah bertanya, kayak heula malaikat Jibril, mulia saha saya jeung tai kebo. Kalau begitu cara berpikir saya, nauzubillah, apa bedanya saya dengan iblis? Kesalahan iblis itu satu, main logika, Pak. Jelas perintah Allah, sujud kamu pada Adam. Malaikat langsung sujud. Si iblis yang main dengan logikanya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Mana yang lebih mulia? Harusnya manusia dong yang sujud pada kita. Ini kata Allah bukan urusan logika Anda. Ini perintah saya, kata Allah. Cium, salah. Letakkan. Malaikat Jibril, letakkan. Dahar setik-setik. Dahar ku saya mah. Karena menang 2 kepul, wuru saya utah gitu. Sudah kata malaikat Jibril, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuan. Saya lakukan itu, Pak. Selama yang memerintahkan itu Allah. Tapi kalau yang memerintahkan misalnya bapak dan ibu, demi Allah mau daek saya kebenyuman. Kalau ya Allah yang memerintahkan, saya akan lakukan. Itu bukti saya Islam. Islam itu tunduk, patuh, taat. Itu namanya Islam. Kalau orang sudah tidak mau tunduk, patuh, taat terhadap aturan Allah, ya bukan Muslim. Muslim itu orang yang berserah diri, tunduk, patuh, taat. Itu. Ya yang ngaku Muslim tapi tidak mau patuh, atau ulah milih Muslim atau milih kafir. Maka sembelih sapi betina. Mudah nggak itu memahami sapi betina? Mudah, Pak. Sapi itu hanya 2, Pak. Jantan dan betina. Jadi setiap sapi yang bukan jantan pasti betina. Istingali etana lah. Oh iya, saya mah jantan. Oh ini berarti ini betina. Sembelih, selesai. Warnanya apa? Terserah, kata Allah. Mau dia warnanya putih, mau belang, mau coklat, terserah. Mau hidung, terserah. Asal sapi betina. Nah si sapi teh masih kene anaknya atau sapi geus nini misalnya, asal sapi betina sembelih selesai.
Dasar Bani Israel yang tidak mau melaksanakan aturan Allah. Ayo nyari-nyari gitu alasan supaya tidak melaksanakan aturan Allah. Lalu nanya pada Nabi Musa, seperti apa sapi itu? Ya sepuluh sapi betina. Mereka bertanya, dijawab oleh Allah. Sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, sudah mempersulit diri kan? Nanya deh, malau nuha, apa warnanya? Jawab ke Allah, warnanya kuning kecoklat-coklatan, enak untuk dipandang. Belum jelas Nabi Musa. Jangan jelas. Hai, kata Allah, sapi itu tidak pernah dipakai untuk membajak, tidak ada cacat sekecil apapun, tidak ada belang sekecil apapun, coklat mulus. Tah, ayeuna karek jelasin. Karek jelas pertanyaan deui itu, rek nanya naon deui na. Apakah mereka dengan demikian jadi tidak melaksanakan? Tetap harus melaksanakan. Sekarang jadi sulit mencari sapi seperti itu. Dicari-cari tidak ketemu. Coba dari awal sapi betina sembelih selesai. Nah ini satu cerita yang lain. Ada seorang Yahudi nu soleh. Jadi Yahudi juga aya nu soleh apa? Kan setik pisan cek Al-Quran. Saking solehnya dia tidak mau, Pak, ada harta yang haram sepeser pun masuk ke dalam kehidupan rumah tangga dia. Maka hidupnya pun sederhana. Suatu ketika dia mengatakan pada istrinya, nggak ada harta yang bisa saya wariskan untuk anak kita. Anaknya cuma satu laki, satu-satunya laki-laki. Kecuali saya punya anak sapi betina, ingin saya titipkan pada seseorang, nggak ketemu orang yang bisa saya percaya. Seorang Yahudi, susah mencari Yahudi lain yang bisa dipercaya. Karena itu saya lepas saja sapi betina itu di padang pasir. Mudah-mudahan Allah mau menjaganya untuk anak kita. Nanti kalau saya meninggal kasih tahu anak. Jadi begitu dia meninggal, suatu saat ibunya mengatakan, nah ayahmu dulu punya anak sapi, ciri-cirinya begini, sapi betina. Siapa tahu nah Allah menjaganya untuk mau cari. Dicari ketemu, Pak. Ya tentu sapi udah besar. Ternyata itulah sapi satu-satunya yang memenuhi syarat. Yang warnanya tadi coklat, tidak ada cacat, terus segalanya itu. Itu satu-satunya sapi. Tidak pernah dipakai membajak, orang di padang pasir dia, dijaga oleh Allah. Maka si Bani Israel, wah bahagia dia, ternyata ada nih sapi ini. Dia minta, dia rayu pada si anak itu supaya dijual. Kata si anak, saya nggak akan pernah menjualnya, ini warisan satu-satunya dari ayah. Okelah saya jual, asal kalian mau membelinya dengan emas seberat kulit sapi itu. Kulit sapi itu kalau yang besar, Pak, kulitnya itu bisa sampai 50 kiloan, lebih malah. Jadi mereka harus membeli si sapi itu dengan 50 kilogram emas. Emas seberapa sekilonya sekarang? Saya dengar di ibu-ibu di sini ada yang baru beli emas 5 kilo, kemarin seberapa? 1 gram berapa? Sejutaan. Jadi kalau 1 kilo 1 miliar. 50 kilo 50 miliar. Nggak ada pilihan si Bani Israel. Mereka ingin memiliki sapi itu, dibeli. Di sini pelajaran dari Allah yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua ingin mewariskan harta, jangan pernah berpikir kita harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala macam cara. Nggak ada berkahnya itu. Bahkan berat pertanggungjawaban di akhirat. Harta walaupun sedikit asal itu halal, Allah Maha Kuasa membuat seekor sapi bernilai 50 miliar. Pernah nggak kita merasakan dalam hidup itu? Harta cuma sedikit, tapi cukup gitu. Cukup itu rasanya. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, ya harta ini berkah, pisan. Buat itu. Beli, akhirnya, nah disinilah baru mereka mengerti. Kata Allah, sembelih sekarang sapi itu.
Sembelih, ambil bagian dari tubuhnya, ambil, sepotong, pukulkan ke si mayit. Oh ini hikmahnya, pukulkan ke si mayit, hidup lagi. Mereka pun bertanya, siapa yang membunuh kamu? Eta, keponakan saya. Benar dia? Oh dia. Dengan saukur gitu ya ampun. Ya memang sudah saatnya harus mati. Jadi Bani Israel itu sudah ditunjukkan langsung oleh Allah di hadapan mereka. Bagaimana maha kuasanya Allah menghidupkan yang telah mati. Harusnya mereka percaya tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Udah anggar ya. Mereka udah dasarnya tidak mau beriman. Sehingga Allah lah yang kemudian menyatakan di Al-Baqarah 75, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw asadu qaswah. Hati mereka itu sudah membatu, bahkan kalau diukur dengan batu lebih keras hati mereka, gitu kata Allah. Artinya kecil kemungkinan mereka bisa menerima hidayah, mau menerima aturan Allah, mau menerima aturan manusia, kecil sekali kemungkinan. Ujung-ujungnya kalau kita baca di Al-Maidah 60, Al-Baqarah 65, mereka ini kemudian dilaknat menjadi kera dan babi, qiradata wal khanazir. Umumnya para ulama berkeyakinan bukan mereka itu berubah menjadi kera dan babi. Ada memang ulama yang berpendapat seperti itu, tapi kecil sekali. Umumnya para ulama berkeyakinan mereka tetap manusia, tetapi sifat mereka seperti sifat binatang, yaitu kera dan babi. Jadi mungkin Allah ingin mengingatkan pada kita, ketika kita menghadapi Zionis ini, Zionis Israel ini, jangan kita melihatnya sebagai manusia. Makanya mau nyambung kita, ya kumaha ada manusia, ya memang bukan manusia jiwa mereka. Saya kebetulan sejak kecil itu senang dengan binatang, sehingga saya sejak kelas 4 SD. Makanya dulu waktu kecil saya kurang disukai oleh anak-anak wanita. Waktu kecil, Pak. Kecil. Kenapa? Orang tua saya tinggal di Jalan Bima, Pak. Saya sekolah di SD Kresna. Setiap mau sekolah, asal saya melihat ada pohon jambu, ada banyak uletnya. Kalau dulu kan hampir semua pohon itu masih banyak uletnya, karena kita belum punya cara untuk waspi hama-hama seperti itu. Naik saya ambil ulet itu, saya taruh di badan saya, di tangan. Dan ayah alpukat, ayah ulat bulu ambil, taruh di tangan. Sampai sekolah, anak-anak perempuan pada lompatan itu. Apalun itu di tangan saya masih banyak ulat. Kadang-kadang saya sembunyi-sembunyi itu masuk sekolah itu kan, masuk kelas, tutup pantau gitu, jaga di pantau saya ada kelompatan kemana gitu. Maka anak perempuan itu pada berjerit-jerit, ada yang naik bangku, mencuri-curi, wah ramai sekelas itu. Untuk itulah saya pernah 2 kali disetrap guru. Alhamdulillah bau teker letik lah gitu ya. Sampai sekarang hobi saya masih terus, Pak. Maka di rumah saya itu yang cuma sekecil itu berdesakan lah dengan banyak binatang ya. Sekarang sudah berkurang banyak, Pak, karena saya harus bisa memahami juga yang di rumah gitu. Tidak semuanya greg-greg gitu dengan binatang. Dulu sampai di tengah rumah saya lepas saja burung hantu. Lalu ada jenis elang, ada siamang segede gitu itu dulu. Sekarang sudah saya lepas itu. Jadi yang ada tinggal jenis manuk, jenis ikan, ayam, kucing. Nah, pernah saya melihara seekor Yahudi, monyet letih gitu. Ya monyet naon itu kecil dia gitu. Tapi lucu, Pak, itu ya. Kecil dia nggak besar, cuma segera gitu.
Saya beri nama Darwin. Ya, dia Darwin. Karena si Darwin itu yakin kalau dia keturunan monyet. Kalau saya mah bukan. Saya mah keturunan Adam, manusia. Saya beri nama si Darwin. Saya tidak suka yang namanya binatang itu dikurung, Pak. Ya, kalau manuk, kumpade itu dikurung, liber. Bisa siapkan tempat yang cukup besar. Malah mungkin tempat mereka lebih besar dari kamar anak saya. Itu si Darwin ini, si Yahudi ini saya lepas di belakang gerasi itu. Kacau Pak, saya isi rumah. Kok si Yahudi detik kata. Yang paling pertama terlihat itu sifatnya itu rakus ya Pak. Makanan dia pisang, pepaya, dahar salila ayat terus kan numpukan itu. Kita hentikan makanan itu kan. Lalu dia lihat ada makanan ucing, sika. Dahar ucing. Nanti ucingnya diusir. Minuman kucing, inum kumaha. Geus kitu dibahekeun ngarah ucing tong minum. Coba bandingkan sekarang, apa bedanya dengan Zionis Israel itu? Dari dulu 48 dikasih oleh Inggris secuil tanah di Palestina. Terus saja diusir orang Palestina, dibunuh dan sebagainya, dirampas. Sekarang tinggal Palestina yang kebagian secuil itu. Sifat Yahudi. Kucing kersare, bedol buntutnya, macuri itu kucingnya. Jadi nggak ada satupun binatang yang bisa hidup tenteram dengan dia. Apa hanya binatang? Sama manusia juga Pak. Naik ke atas, jemuran baju yang baru masih basah dijemur, turun-turunkeun. Wah teh, palotor deui, cerita di imah. Wadah runtah, gulingkeun, usina kaluarkeun, ribut deui di imah. Gara-gara si Yahudi letik, kacaulah serumah. Lihat berapa jumlah Yahudi Zionis itu di dunia ini. Cuman sedikit Pak. Dunia goncang oleh dia. Kacau. Luar biasa Allah memberikan pelajaran kepada kita. Yang ngajagonan luar biasa. Dulu anak-anak saya sebelum pisah ya, sebelum mereka berumah tangga itu kan tinggal di rumah tentunya kan itu. Kalau ke belakang tuh anak-anak saya perempuan pada takut Pak. Aja gue tadi detik-detik, gitu tah. Rongos, anak-anak saya pada takut Pak. Ke saya juga pertamanya gitu. Maliwatku. Orang seri ninggalin aja. Akhirnya saya ambil itu gagang sapu, takol, saya sirahnya peletok gitu kan. Nyeriin bener kan itu. Sejak itulah setiap kali saya ngelewat itu merungkut banget. Oh ini pelajaran dari Allah. Menghadapi Yahudi ini nggak bisa dengan hanya kutukan, laknat, terus digos, terus diancam, naon, nggak ada gunanya. Ngajago mah nama. Keluar resolusi PBB, bawa keluarkan berapa resolusi PBB, nggak peduli mereka Pak. Nggak ada gunanya. Satu-satunya untuk bisa mengalahkan Yahudi Zionis Israel, gagang sapu Pak. Sapu. Maksudnya apa? Kekuatan yang bisa memukul mereka, menekan mereka. Ini yang Allah perintahkan di Al-Anfal 60, wa a'iddu lahum mastata'tum. Siapkan oleh kalian segala kekuatan yang mampu kalian siapkan. Harus ada kekuatan yang membuat mereka itu takut Pak. Nah ini yang belum terwujud Pak sampai sekarang ini.